Baik, perkenalan nama saya Sujanul Halawas. Saya dari kampus Universitas Sunyadin Medan dari program studi Sistem Informasi. Dan sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu bidang studi Ibu Yolan Permata Bunda SPD MKOM. Baik, langsung saja sebagai judul pembahasan saya pada saat ini yaitu Counter Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau CPU atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai unit pemrosesan pusat merupakan bagian penting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data, dan industri CPU sering disebut sebagai otak dari komputer karena mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan komputer sesuai instruksi yang diberikan. CPU terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu satu, aritmetik logik unik atau ALU. ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti pembandingan nilai. ALU juga bertanggung jawab atas keputusan logis dalam pemrosesan data. Kedua, contoh unit CU. CU mengatur dan mengendalikan jalannya instruksi dalam komputer. Ia mengambil instruksi dari memori, menginterpretasikan dan mengatur alur data antara ALU, memori, serta perangkat input atau output. 3. Register. Register adalah tempat menyimpan data sementara di dalam CPU terhadap beberapa jenis register seperti instruction register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Kedua, program counter atau pitch, menyiapkan alamat dari instruksi berikutnya. Dan yang ketiga, akumulator atau ACC, menyimpan hasil sementara dari ALU. Yang keempat, chassis memori. Chassis adalah memori kecil namun sangat cepat yang menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan agar tidak perlu mengambil dari RAM secara berulang-ulang. Chassis terbagi menjadi beberapa level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Yang kelima, bus-bus adalah jalur penghubung antara komputer-komputer, yaitu satu, data bus mengirim data, dan yang kedua, address bus mengirim alamat memori, dan yang ketiga, control bus mengirim sinyal kontrol. Fungsi CPU satu, menjalankan instruksi. CPU mengeksekusi perintah dari perangkat lunak yang tersimpan dalam memori komputer. Setiap instruksi dibaca, diinterpretasikan, dan dijalankan secara sistematis. Kedua, mengontrol operasi perangkat. CPU mengatur kerja komponen lain dalam sistem komputer seperti hard disk, monitor, keyboard, dan printer melalui sinyal kontrol. Dan yang ketiga, pemrosesan data. CPU memproses data yang diberikan oleh pengguna atau aplikasi sesuai dengan algoritma tertentu. 4. Komunikasi antara komponen melalui sistem bus dan register. CPU memungkinkan pertukaran informasi antara memori, perangkat input atau output, dan akhirnya sendiri. Kelima, penyimpanan sementara melalui register dan cache. CPU menyimpan data dan instruksi secara sementara agar pemrosesan lebih cepat dan efisiensi. Siklus fetch.
Dekode execute siklus mesin. 1. Fetch pengambilan instruksi. CPU mengambil instruksi dari RAM berdasarkan alamat yang ditujukan oleh program komputer atau PC. Kedua, dekode penguraian. Ini instruksi yang telah diambil kemudian diarahkan oleh kontrol unit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana yang akan digunakan, misalnya ALU atau register. Yang ketiga, execute pelaksanaan instruksi. Instruksi dijalankan jika berupa operasi aritmetika atau logika, maka ALU akan digunakan, hasilnya akan disimpan di register atau memori. Kesimpulannya itu, CPU merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berperan sebagai pusat kendali dan pemrosesan data sehingga sering disebut sebagai otak komputer. CPU terdiri dari ALU, Q, dan register serta bekerja melalui siklus fetch, decode, execute untuk menjalankan instruksi. Pemahaman tentang struktur dan cara kerja CPU penting untuk memahami fungsi komputer secara keseluruhan serta menjadi dasar dalam mempelajari arsitektur sistem dalam pengembangan teknologi komputer. Baik, sekian dan terima kasih hasil diskusi saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.